semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Yo ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Rutin olahraga dan aktivitas fisik 3 kali sehari. Cek kesehatanmu 6 bulan selalu ke puskesmas atau posyandu. Jauhi rokok, alkohol serta narkoba, karena itu sangat berbahaya. Kendalikan stres dan berpikirlah positif, jadi generasi kreatif. Makanlah makanan dengan gizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan. Hidup sehat mulai dari diri kita, mulai saat ini juga. Ya ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Yo ayo semua kawan dan sahabat, budayakan pola hidup sehat. Gerakan masyarakat hidup sehat, badan segar bugar juga kuat. Rutin olahraga dan aktivitas fisik 30 menit sehari. Cek kesehatanmu 6 bulan selalu ke puskesmas atau posyandu. Jauhi rokok, alkohol serta narkoba, karena itu sangat berbahaya. Kendalikan stres dan berpikirlah positif, jadi generasi kreatif. Makanlah makanan dengan gizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan. Hidup sehat mulai dari diri kita, mulai saat ini juga. Hidup sehat mulai dari diri kita, mulai saat ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ranah Publik hadir ke hadapan Anda di suasana yang pastinya menyenangkan bersama dengan keluarga. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan baik, harapan kami seperti itu. Selama kurang lebih 60 menit ke depan saya Fira Maya bersama dengan Anda. Dan kali ini Ranah Publik bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau berbicara mengenai mendampingi keluarga, apalagi mendampingi anak-anak ini ya. Ya, dari usia dini sampai dengan dia dewasa, sepertinya ini menjadi keinginan dan cita-cita dari semua orang tua. Tapi apa yang terjadi jika kita abai sedikit saja? Nah, ini yang ada bahayanya di sini. Saya kira tidak ada yang ingin bahwa anaknya mengalami masalah pertumbuhan dan juga perkembangan. Meskipun kenyataannya sampai saat ini masih banyak ya masalah pertumbuhan, masalah perkembangan gitu. Yang paling banyak disoroti adalah stunting. Dan selain itu juga ada yang namanya kurang gizi atau mungkin status-status gizi buruk. Nah, lalu bagaimana kita tahu permasalahan gangguan tumbuh kembang pada anak, kemudian apa faktor resiko dari permasalahan ini, serta bagaimana pihak terkait mengatasi kasus permasalahan tumbuh kembang pada anak. Kita akan bahas lebih banyak tentunya dalam Ranah Publik dengan tema yang kita angkat mengenai penanganan gangguan tumbuh kembang
pada anak. Kalau tumbuh pasti ke atas, kalau berkembang saya ya ke samping. Oke, ada 3 narasumber yang siap berbincang dengan kita hari ini. Yang pertama di samping saya persis ada Bapak Syukran Arif Mutakin SEMAP dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak. Mbak Mira, sehat selalu. Sehat selalu, alhamdulillah. Kan sudah terlihat perkembangannya Pak ya. Baguslah. Terima kasih. Iya sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Ini mengenai tumbuh kembang anak. Ya. Jadi tumbuh ke atas, kalau berkembang Ke kanan ke samping kiri. ya, kanan kiri. Nah, bagaimana yang ada di DIY, kemudian apakah sudah ada regulasinya terkait dengan ini? Nanti kita bahas lebih banyak. Ya. Kemudian di samping beliau adalah seorang dokter sekaligus seorang dosen Fakultas Kedokteran UII, seorang psikiater juga di Rumah Sakit JIH dan juga Rumah Sakit Hermina. Tidak lain tidak bukan, sering sekali saya ketemu sama beliau. Ya, ini bukan mahasiswinya loh ya, ini dokternya dan juga dosennya. Dokter Baik Rohaslia Radiana, MSc, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar? Assalamualaikum Dokter Lia. Alhamdulillah sehat Mbak Vira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mahasiswa aman ya? Aman, Oke. alhamdulillah. Nggak ada kelas malam kan ya? Jangan, nanti capek. Baik, kalau sudah ada dokter, ada juga di satu, kalau ngomongin soal kesehatan mental, beliau nih paling jagonya gitu ya. Kita nanti akan tanya banyak. Ada Ibu Santi Wardaningsih, MKep, spesialis keperawatan jiwa PHD. Apa kabar Ibu sebagai dosen kesehatan mental FKKM UMY? Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vira. Iya, saya 3 SKS lagi hari ini ya Bu. Iya. Banyak sekali loh SKS saya nih. Iya. Tinggal ngurus disertasi atau skripsi Iya. mungkin ya. Baik, ini mengenai kesehatan mentalnya kan seperti apa anak-anak yang untuk tumbuh dan berkembang. Karena kita tidak hanya tumbuh tapi berkembang. Tapi benar ya dokter, kalau tumbuh itu urusannya sama berat badan, tinggi badan, yang sering dilakukan di posyandu. Nah kalau berkembang, jangan ngelihatnya ke saya terus loh ya. Kalau tumbuh kembang, saya ingin definisinya dulu Bu. Mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwa tumbuh kembang ini sama sih sebenarnya, tapi ada bedanya nggak sih? Perbedaannya di mana? Betul Mbak Vira, ada perbedaannya. Kalau selama ini kita melihat tumbuh kembang ini ternyata luas begitu ya. Kalau tadi pertumbuhan kita melihat dari anak itu tidak hanya sebenarnya berat badan, tinggi atau panjang badan, tapi juga lingkar kepala, kemudian lingkar lengan. Jadi untuk menentukan status gizinya seperti apa. Nah kemudian yang kedua, kalau untuk perkembangan kita melihat ternyata ada perkembangan atau milestone yang perlu diperhatikan dari seorang anak, dari mulai motorik kasar, kemudian motorik halus, kemampuan bahasa, kemampuan sosio-emosionalnya seperti apa. Nah jadi dari sini kita akan melihat seperti apa sih kognitif, kemudian motoriknya begitu. Nah, jadi ternyata yang dilihat dari seorang anak itu tidak hanya gemoy nih, gitu, lucu, terus aman lucu gitu. Tapi ternyata aspek lain juga perlu kita perhatikan begitu. Oke, baik. Nah kalau ke Bu Santi dulu, faktor yang bisa berpengaruh di pertumbuhan dan perkembangan anak apa aja Bu? Kalau bicara tentang faktor itu tidak hanya satu hal saja ya. Tadi mulai dari faktor secara biologisnya, ya, kemudian secara sosialnya, kemudian juga parentingnya, biopsiko, sosio, dan spiritual. Banyak ya? Nah iya banyak. Jadi yang mempengaruhi faktor perkembangan itu, contohnya Mbak Vira misalnya faktor dari lingkungannya ya. Lingkungannya, misalnya ketika dia tumbuh di lingkungan yang baik, kemudian stimulasi tumbuh kembangnya juga baik, maka itu tidak hanya faktor itu saja yang mempengaruhi, tapi juga dipengaruhi oleh faktor biologisnya juga, gitu ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kalau lingkungan yang baik itu yang seperti apa sih harusnya? Kita tidak harus mengeneralisasi semua harus seperti itu ya. Tapi minimal seperti apa? Minimal lingkungan yang mendukung stimulasi tumbuh kembang pada anak. Contohnya gitu gimana? Contohnya misalnya kalau tadi Dokter Lia mengatakan milestone anak itu seperti apa. Jadi kalau menurut teori, salah satu teoris ya, yang misalnya Erik Erikson ya, itu kan ada 8 pertumbuhan manusia. Kalau untuk anak ya yang pertama trust mistrust gitu ya. Trust mistrust itu bagaimana anak itu terbentuk rasa percaya dengan lingkungannya, rasa yang membuat dia aman.
rasa yang membuat dia itu merasa pede dengan dirinya. Ini itu usia 0 sampai 3 tahun, 1 tambah 4, 3 tahun. Nah, di mana dia belajar untuk percaya dengan lingkungan sekitarnya. Ketika misalnya lingkungannya itu membuat dia ketakutan, istilahnya perkembangannya itu mau apa-apa, eksplor sesuatu, tidak ada dukungan atau dilarang-larang gitu ya misalnya. Jadi dia mulai takut dengan untuk memutuskan, trust dengan sekitarnya. Jadi mengapa kalau anak itu minta gendong itu trust dengan ibunya gitu. Tar dulu lagi WA-an ini. Iya, gendong gitu. Nah, itu salah satu Enggak, Pak. itu salah satu faktor yang salah satu contohnya ya, lingkungan yang mendukung stimulasi perkembangan sesuai dengan usianya. Jadi kita memilih lingkungan, baik itu lingkungan di dalam rumah maupun lingkungan nanti kalau dia sekolah ya lingkungan yang di sekolah yang mendukung perkembangannya. Oke, baik. Jadi untuk anak nih begitu dia sudah tahu lingkungannya, nih yang harus disupport di lingkungannya dulu ya. Iya. Dan lingkungan yang paling kecil adalah di keluarga. Pak Syukron, kalau berbicara mengenai lingkungan, kalau di DIY sendiri sejauh Bapak melihat terkait dengan pertumbuhan perkembangan anak, kemudian regulasi yang sudah ada, sejauh ini seperti apa, Pak? Tadi ngomong soal tumbuh kembang. Iya. Jadi kayak kesindir. Ya, jadi gini, kalau kita ngomong pertumbuhan anak itu kan sebenarnya mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Bagaimana kemudian keluarga itu mampu tadi menciptakan lingkungan yang terbaik bagi anak itu sendiri. Nah, persoalannya hari ini masing-masing orang, keluarga itu kan memiliki lingkungan yang berbeda-beda, gitu kan. Ada yang sangat care dengan anaknya, ada juga yang tidak begitu care karena faktor pekerjaan misalnya, atau mungkin tidak care karena memang pengetahuan. Nah, ini kan berbeda cara mengatasinya, tidak bisa digeneralisasi gitu kan. Kalau itu sudah ya yang paling ideal sih orangnya sudah tahu, sudah care, kemudian dia praktekkan, itu paling ideal. Cuman kan nggak semuanya seperti itu. Nah, ketika itu ada kekurangan-kekurangan seperti itu, seharusnya saling kemudian di antara keluarga ini, anggota-anggota keluarga ini saling mendukung. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara soal budaya orang Jawa ini kan sebenarnya kita sendiri itu punya modal dulu gitu kan. Kalau biasanya cara pengasuhan anak ini kan biasanya kalau orang tua nggak mampu itu biasanya melibatkan simbahnya, gitu kan, atau kakak buleknya atau buakdinya, itu sebenarnya sudah saling mendukung di situ. Nah, cuman hari ini saya nggak tahu apakah dengan perkembangan hari ini mungkin melibatkan orang lain yang mampu, nggak mau, mungkin ada orang tua pengasuh yang itu. Atau kemudian akhirnya malah jujur dititipkan ke tempat-tempat yang karena ketidakmampuan mengasuh secara langsung, akhirnya dititipkan pada tempat-tempat yang penitipan anak seperti itu. Nah, ini jadi persoalan, ada yang jadi solusi, tapi ada juga yang jadi persoalan, gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya kalau kita ngomong realita, ya hari itu realita seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian kita melihat dari kacamatanya yang mana dulu, Mbak, sebelum kita melangkah jauh. Siap. Nah, kalau terkait dengan kebijakan dari pemerintah untuk perlindungan tumbuh kembang anak, nanti nextnya Pak, saya mau ke Dokter Lia dulu nih ya. Tahap-tahapannya itu seperti apa sih, Dok? Artinya gini, supaya masyarakat juga paham dan tahu. Karena tadi Pak Syukron mengatakan banyak macam. Ada yang tahu, ada yang karena tidak tahu, ada yang sebenarnya tahu tapi tidak sempat. Ada yang wes ra sempat ra ngerti gitu ya. Ini yang paling repot ini. Monggo, seperti apa sih sebenarnya step by stepnya tumbuh kembang anak tuh? Baik, jadi yang perlu kita pahami dulu ternyata memang ada masa perkembangan emas ya. Nah, jadi perkembangan emas itu kalau misalnya selama ini orang tua memahaminya, anak itu perlu diperhatikan kalau misalnya begitu lahir terus sampai 5 tahun gitu, selama ini memahaminya seperti itu. Nah, padahal ternyata periode emas ini dipersiapkan bahkan ketika kehamilan.
Nah, jadi pada saat kehamilan pun ada yang namanya 1000 hari masa emas begitu ya. Nah, pada saat itu kita perlu perhatikan tidak hanya ketika sudah lahir saja, tapi pada saat kehamilan pun perlu dipersiapkan. Jadi ibunya harus tetap misalkan menjaga asupan yang baik, gizinya diperhatikan. Kemudian setelah itu ibu juga menjaga emosinya dalam kondisi yang baik. Gitu. Oh, ibu hamil nggak boleh emosian. Betul, karena ternyata sudah ada penelitiannya bahwa kalau misalnya ibu ada kecenderungan cemas, nah bayinya juga misalkan mudah rewel begitu. Oh, efek ya? Betul. Nah, jadi juga akan mempengaruhi misalkan, oh ternyata kalau misalnya ibunya stres, jadi sulit untuk memperhatikan asupan makan, tidurnya juga jadi terganggu, sehingga kemudian nantinya pada saat lahir itu juga kesulitan untuk mengasuh. Nah, jadi memang dari kehamilan dipersiapkan tidak hanya kemudian bayinya juga diperhatikan asupannya, janinnya maksud saya, tapi juga ibunya tadi perlu untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Tahap-tahapannya jadi satu ya pemirsa, dari mulai di perut ini sudah harus happy ibunya, supaya babynya juga happy gitu. Tahap selanjutnya kan seperti apa? Kita saksikan lebih lengkap pembahasannya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam Ranah Publik. Ya baik, kita kembali lagi tentunya hari ini masih dalam Ranah Publik dan tema kita adalah terkait dengan penanganan gangguan tumbuh kembang pada anak. Sebelum jeda, tadi Dr. Lia sudah menyampaikan bahwa ternyata tahap-tahapnya itu bukan dari mulai si baby lahir, kemudian sampai 5 tahun selesai. Ternyata dari mulai dalam perut sudah harus diperhatikan. Nah, itu tahap pertama ya. Kemudian selanjutnya seperti apa supaya tumbuh kembang anak ini bisa maksimal? Nah, jadi kita perlu mengedukasi atau para orang tua ini ya dan keluarga terdekat perlu memperhatikan ternyata ada periode waktu-waktu tertentu untuk bayi, mulai dari bayi itu perlu rutin diajak periksa kontrol. Jadi nggak cuman pada saat sakit saja. Nah, jadi misalkan pada usia 0 begitu ya, ketika kemudian baru lahir, lalu kemudian 1, 2, 4, 6. Nah, kemudian ada tahapannya hingga beberapa bulan sampai kemudian 24 bulan begitu ya. Nah, itu sudah orang tua bisa mengikuti panduan yang ada di buku KIA yang warna pink itu. Nah, jadi di situ orang tua tidak hanya mengamati berat badan atau panjang badannya saja, tapi juga mengamati, oh apakah di usia sekian itu sudah mulai ada kosakata yang keluar. Kemudian bagaimana secara motoriknya ini, apakah sudah bisa tengkurap atau belum, misalnya seperti itu. Nah nanti ketika kemudian di situ ada keterlambatan misalkan, bisa segera untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat. Nah kemudian kalau misalnya ada kecurigaan tertentu, oh ini kok sepertinya kita khawatir nih, secara emosi kok belum ada interaksi, belum ada kontak mata. Nah, kemudian kita lihat nih stimulasinya sudah cukup belum, sudah dilakukan belum? Sering dicuekin nggak? Nah, gitu ya. Apakah misalkan terlalu banyak paparan gadget nih? Wah, ini yang baru nih. Ini ada masalah baru juga ini terkait dengan itu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dulu kecenderungannya adalah masih bisa diajak main begitu ya dengan tetangga-tetangga. Nah, kalau sekarang oke, misalkan bapak ibunya bekerja misalkan, oke ada pengasuh. Nah, tapi apakah kemudian biar anteng pegangin dikasih gadget. HP? Nah, padahal ternyata sudah ada rekomendasi nih dari Asosiasi Dokter Anak di seluruh dunia. Nah, bahwa anak di usia 2 tahun, di bawah usia 2 tahun itu tidak diperkenankan untuk memegang gadget. Nah, kalaupun misalnya memegang sebenarnya hanya untuk kepentingan video call, jadi misalkan dengan orang tuanya jauh begitu. Nah, kalau lebih dari itu yang diperbolehkan misalkan hanya sebatas 30 menit misalkan. Nah, tapi itu kemudian tidak terus-menerus, tayangannya juga harus diperhatikan. Nah, selama ini kan misalkan orang tua berpikir, oh kalau misalnya ini kartun anak, langsung dikasih. Nah, padahal ternyata muatannya belum tentu sesuai. Kemudian ternyata kalau dilihat penuh dengan kekerasan misalkan. Lalu kemudian ternyata
cepet banget nih, kayaknya kartun tapi di situ ternyata pukul-pukulan, berantem, lari-lari, anak mengikuti sangat kesulitan, anaknya anteng, tapi ternyata itu mempengaruhi fokus anak, kemudian emosionalnya juga jadi terpengaruh. Kemudian dia merekam apa yang dia lihat gitu. Betul, karena memang anak itu sangat memperhatikan pola perilaku orang yang di sekitarnya, termasuk juga apa yang dipaparkan. Jadi kalau misalnya kemudian yang seringkali dilihat tidak dibatasi tadi paparan gadgetnya, akhirnya itu yang menjadi sumber pengaruh begitu. Oke, baik. Kita potong dulu di tahap yang ini ya, nanti kita lanjutkan lagi. Saya ke Bu Santi dulu. Tadi sudah disampaikan, ini yang terbaru ya, beberapa dari mulai tahun 2000-an ini sudah mulai nih ya. Kalau dulu kan paling kurang gizi buruk gitu. Ini sudah gadget. Lebih buruk dari gizi kayaknya kalau sudah gitu ya. Apa yang terjadi saat ini itu kan kita tadi Bu Santi mengatakan lingkungan harus baik. Iya. Oke, lingkungan sudah baik gitu ya. Bahkan mungkin orang tua sudah paham bahwa oh ini kartun khusus anak under 3, ini khusus anak 3 tahun ke atas dan segala macam. Itu seperti apa harusnya kita bersikap sebagai orang tua? Ya, oke. Jadi kalau tayangan itu sebenarnya apa namanya? Ada dua mata sisi ya, dua mata uang. Iya. Ada positif, ada negatifnya. Kalau dalam rangka dia satu sisi memang anak itu lebih mudah dengan cara visual gitu ya. Merekam sesuatu, belajar sesuatu itu lebih mudah dengan visual. Misalnya dia nonton, misalnya kita mau mengajarkan ini loh caranya untuk biar apa namanya, cuci tangan lah yang cuci tangan gitu ya. Nah dengan itu dia bisa merekam dengan baik. Nah tergantung. Tetapi kalau misalnya tadi overuse seperti yang disampaikan Dr. Lia, itu juga kurang baik. Nanti semakin tagihan gitu ya. Kemudian apa namanya, akan nonton terus gitu. Nah yang diperlukan memang orang tua itu harus konsisten mempunyai aturan. Jadi misalnya anak nih tidak boleh nonton, misalnya dikasih jam waktu boleh nonton tontonan misalnya Cocomelon gitu ya, yang sering dinonton anak-anak. Udah setengah jam saja. Tadi yang dengan aturan tentu saja yang usianya direkomendasikan. Nah kemudian nanti kita punya aturan di dalam keluarga itu, karena tadi unit terkecil dari anak itu adalah keluarga yang sangat mempengaruhi. Jadi konsistensi dari ayah, bunda, dan seluruh anggota, kalau di situ ada eyangnya gitu, harus konsisten juga. Ketika misalnya anak kita mengajarkan anak nontonnya hanya waktu-waktu tertentu, maka orang tua pun juga, ayo nggak boleh main ini loh, tapi ibunya tak sambil nonton gitu. Nah itu kan jadinya kok ibu nonton gitu. Kalau anaknya yang pintar pasti protes. Yang kritis nah, itu ibu nonton juga, itu nonton YouTube misalnya begitu. Jadi nggak konsisten. Nah konsistensi itu harus dibina dengan kesepakatan bersama tentunya. Kalau anaknya sudah mulai besar, kalau anaknya di bawah 2 tahun mungkin kita dengan contoh ya, kalau udah mulai besar bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Oh kita boleh nonton ketika misalnya nggak sekolah atau hari Sabtu 1 minggu gitu, itu pun dibatasi apa saja yang boleh ditonton, itu kesepakatan bersama. Oke, artinya ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul, kalau kita bisa ngambil semuanya dengan sesuai porsinya, banyak positifnya sebenarnya ya. Bisa, ya tadi dua mata uang ya. Oke, baik. Saya ke Pak Syukron dulu. Bapak tadi sempat terpotong mengenai regulasi nih. Sudah ada belum sih Pak sebenarnya regulasi khusus terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak untuk melindungi mereka gitu? Kalau regulasi secara khusus kan sebenarnya kan bukan pada kemudian aturan ya, tapi pada program yang itu ya dilakukan oleh SKPD, yaitu di bawah Dinas Kesehatan maupun sekarang ada DP3P2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Jadi ada 2 itu yang lebih konsen dalam melindungi anak-anak dari dalam rangka tumbuh kembang ini. Nah, kalau di Dinas Kesehatan jelas itu kan dengan bagaimana kemudian beberapa kegiatan itu mulai dari hari ini yang paling banter kan soal stunting kan gitu kan. Bagaimana kemudian menyiapkan generasi-generasi emas yang dapat dengan tumbuh kembang baik, kemudian bisa menghasilkan generasi yang bagus. Nah, beberapa program yang sudah ada itu kayak semacam ya, kalau tadi ngomong tumbuh kan tadi soal
berat, dan itu dengan adanya penambahan ya gizi, makanan-makanan bergizi, kemudian lewat posyandu. Nah, kemudian yang untuk yang kayak semacam kembangnya ini memang ya ini beberapa karena instrumen terkecil dari pemerintah itu adalah posyandu dan kader kesehatan ya. Jadi yang kita maksimalkan dari untuk itu adalah lembaga-lembaga ini, ada posyandu, ada posbindu, ada kader kesehatan, bagaimana kemudian mereka mengedukasi masyarakat. Jadi pergerakan masyarakat. Iya, gerakannya. Kalau soal kemudian hari ini harus setiap hari menunggu kan nggak mungkin juga. Itu kan tanggung jawab juga, salah satunya adalah orang tua. Tapi bagaimana menyadarkan tadi loh, ada saya 3 kelompok yang kita cermati tadi loh, ada orang yang tahu dan melaksanakan, ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tahu tapi tidak melaksanakan karena mungkin kesibukan, dan ada orang yang tidak tahu dan tidak melaksanakan. Ini kan harus berbeda-beda cara penanganannya. Kalau orang yang tahu dan melaksanakan, sudah dia harus didorong untuk bisa lebih bagaimana menjaga konsistensinya gitu kan. Nah, ini melalui edukasi, kemudian penambahan materi-materi terkait dengan tumbuh kembang. Nah, yang menjadi PR kan yang 2 ini, ada yang tahu tapi tidak melaksanakan karena ada faktor-faktor lain ya. Ini yang harus kita dorong, bagaimana mereka itu bisa mencari solusi akibat kondisi-kondisi itu. Apakah tadi saya sampaikan, kalau yang punya materi, punya kan bisa meminta bantuan dari tenaga-tenaga yang dibayar secara khusus. Tapi kalau enggak kan bisa melibatkan anggota keluarga yang lain. Itu bisa dengan itu gratis kalau itu ya. Apalagi mbahnya senang kalau dititipin ya. Iya, senang, dan itu malah justru mereka tombok gitu. Tapi bahagia loh Pak. Karena prinsipnya kan mbah gue tombok, mbah gue tambahan gitu kan. Gitu di Jawa kan gitu. Mbok gue tombok, mbah gue tambah. Itu anak keluarga sekarang muda itu kayak gitu. Kalau ke mbahnya pasti minta tambah kan gitu kan. Nah, jadi yang ketiga itu tadi yang belum tahu. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya. Bagaimana kemudian menyisir orang-orang seperti ini, satu diedukasi, yang kemudian diberikan solusi. Karena mereka bukan hanya tidak mau melaksanakan, karena mereka tidak tahuan. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana kami kemudian meminta dari sisi kesehatan, kader-kader kesehatan yang ada di bawah, dan semuanya sih tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh itu memberikan edukasi pada mereka. Dan lewat seperti ini kita lakukan sosialisasi dengan edukasi dan sosialisasi ini berbagai macam media. Dan sekarang kan banyak sekali media bisa dipakai untuk sosialisasi. Hanya bagaimana kemudian memberikan memperbanyak sarana edukasi itu, gitu Mbak. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi. Menarik ini karena penanganan tumbuh kembang pada anak memang butuh dari masyarakat langsung. Salah satunya adalah kader-kader tadi. Ini yang harus ditingkatkan kompetensinya supaya kembali lagi, nggak mungkin kan ya Dokter Lia setiap hari atau setiap minggu datang ke setiap posyandu gitu kan, nggak mungkin. Karena SDM-nya juga akan terbatas. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini teman-teman dari Nala Suara. Satu lagu Lahir. Kita kembali setelah yang berikut ini, Nala Suara. Masih teringat jelas semua cerita di hari itu. Lewatku engkau lahir, namun tak tercipta olehku. Kecil kau terlahir, saat hadir kau menangis, seakan hilang raga ini. Hanya untuk dirimu kan ku beri semua kasih sayangku kepada kamu. Namun tak akan pernah ku paksakan kehendakku. Kecil kau terlahir, saat kau hadir ku menangis, seakan hilang raga ini.
hati. Tumbuh baik anakku, jadi indah dirimu. Suatu saat nanti kau yang kan menggantikan kami, meneruskan cerita ini. Tetap melangkah walau dunia tak sejalan, karena kau kuat, karena kau hebat, Tuhan yang jadi penuntunmu. Tumbuh besar anakku, jadi baik dirimu. Suatu saat nanti kau bahagiakan banyak hati. Tumbuh baik anakku, jadi indah dirimu. Suatu saat nanti kau yang kan menggantikan kami, meneruskan cerita ini. Suatu saat nanti kau yang kan menggantikan kami, meneruskan cerita ini. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam ranah publik, masih mengenai penanganan tumbuh kembang pada anak. Dan kita kan nggak mau ya apa yang sudah terjadi, kalau bisa ya mencegah gitu. Jangan sampai kalau sudah terjadi terus baru nih, wah gimana ya gitu ya. Nah sekarang gimana sih caranya sebenarnya mendeteksi supaya kita kalau tumbuh anak paham mungkin ya, karena ini usia sudah 2 tahun kok beratnya segini aja gitu kelihatan ya dokter ya. Nah kalau perkembangan anak kadang kan kita suka nggak notice gitu. Saya ke Bu Santi, kira-kira kita bisa mendiagnosis anak ini, wah ini anak kayaknya perkembangannya agak terhambat nih. Deteksi dininya seperti apa sih Bu? Ya, baik, kalau mendiagnosis tuh yang mendiagnosis nanti tenaga kesehatan, khususnya dokter dan psikolog gitu ya. Kalau kita sebagai orang awam, deteksi dini kali ya? Deteksi dini itu adalah melihat gejala, gejala yang timbul. Kita mendeteksi tadi gejala dari fungsi emosinya, fungsi sosialnya bagaimana, yang ada di buku KIA itu kan sudah ada ya. Kemudian fungsi belajarnya bagaimana. Nah, itu kita bisa melihat dari itu. Misalnya kok emosinya anaknya kok mudah marah ya, kok mudah tertrigger ya, mudah irritable sensitif, mudah tersinggung, apa-apa sedikit baper lah kalau ya, langsung banting, kalau tidak kena langsung banting. Ada yang memang itu kondisi-kondisi tertentu ini memang mencirikan usia-usia tertentu ya, tetapi kalau sudah berlebihan misalnya kayak tantrum itu ya, itu kan ini kalau berlebihan sekali 2 kali mungkin wah ini berarti anak biasanya memerlukan lebih perhatian itu, karena mungkin orang tuanya nggak notice, nggak memperhatikan apa yang dia inginkan, kemudian dia cara menunjukkannya dengan seperti itu. Tapi kalau udah berlebihan kemudian sering banting dan itu kejadiannya sering, itu bisa menjadi warning bagi ibu atau ayah atau yang di sekitarnya, pengasuh, kok anaknya sudah mulai berubah. Kemudian yang tadinya anaknya ceria jadi murung, misalnya begitu. Pernah mendapatkan cerita ya Mbak Vira, ini anaknya kok jadi akhir-akhir ini jadi lebih murung, tidak ceria seperti dulu. Ternyata setelah ibunya resign dari maunya ibunya mau lebih memperhatikan anaknya karena pengen fokus ke anaknya, kemudian resign, malah ibunya jadi sering ngoyak-ngoyak dia belajar. Jadi ayo gitulah lebih. Jadi malah orang tuanya yang lebay nih akhirnya. Iya, jadi nah itu anaknya jadi pendiam, kok anak saya jadi. Itu untungnya ibunya langsung kok anak saya sekarang lain ya, kok nggak mau didekati ibu, nggak usah nih, terus murung gitu. Ternyata setelah digali ternyata
perubahan itu terjadi karena ada suatu peristiwa tadi itu. Oke. Gitu. Nah, kemudian dan peristiwa lain lagi, misalnya kok anaknya pulang sekolah atau nggak mau sekolah gitu. Nah, aku nggak mau, kalau mau sekolah selalu perutnya sakit atau nanti ngakunya pusing dan lain sebagainya. Nah, itu yang tanda-tanda seperti itu yang harus diperhatikan. Ada perubahan dari yang biasanya juga. Atau kalau yang kecil tadi ya misalnya harusnya di KIA anaknya sudah bisa begini, sudah bisa beberapa kata kok tidak bisa. Nah, itu karena apa? Nanti kita tidak usah self diagnose ya. Jadi jangan mendiagnosa sendiri, jangan-jangan anakku autis ya gitu, atau jangan-jangan anakku apa. Kita kalau memang perlu konsultasi datang ke profesional sehingga nanti kita akan mendapatkan kepastian, dan itu bagus kalau ibunya aware, itu berarti terdeteksi lebih awal dan nanti mungkin akan bisa di treatment lebih awal juga, lebih dini. Oke, jadi buku KIA itu nggak sekedar punya-punya dan hanya segera dibaca. Hanya dibaca sebulan sekali saat datang ke posyandu ya. Belajar terus ibunya. Iya, di situ tuh sudah lengkap loh. Bahkan makanan anak di usia sekian isinya apa Bagus aja, itu. ada ya? Iya, ada. Terus makanan pendamping ASI bagusnya apa Iya, ada ya? Iya. Cara stimulasi juga. Cara stimulasi ada. Kemudian ya ada Pura-pura nggak tahu soalnya lupa. Pernah baca, Mbak? Sering Pak dulu, sebelum sudah pada gede-gede gitu. Sekarang nggak lupa. Jadi cara stimulasi pun ada artinya di begini, situ. seperti misalnya di usia sekian dia harusnya bisa merangkak, di usia sekian dia harus sudah bilang mama, papa begitu ya. Iya. Berarti bagian itu nggak dibaca kemarin. Disobek mungkin maksudnya. Belakangnya ada data anak. Sesuatu update terus, Tuh Mbak. kan Pak, upgrade Pak. Dulu mungkin zamannya Mbak belum Vira ada zaman belum saya ada. mungkin Betul. gitu ya. Disusun sama ibu. Pak Syukur ini ada aja Jadi loh. tambah semakin banyak informasi, Iya. semakin banyak perbaikan. Iya. Jadi yang tadinya memang informasinya tidak terlalu komprehensif, Iya. tidak terlalu lengkap. Sekarang sudah ada perbaruan Oke. begitu, sehingga Disesuaikan kemudian dengan kebutuhan ya. betul Kebutuhannya. dan perkembangan yang terbaru begitu. Oke. Nah, jadi tahapan tadi terkait perkembangan anak, bagaimana kemudian cara stimulasinya, Iya. apa yang harus diwaspadai, terus kemudian periode tertentu kapan harus periksa, itu juga Ada di sudah situ. ada begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nih ternyata orang tua nggak sempat bawa anaknya ke posyandu misalkan, nah tetap perlu untuk memeriksakan untuk mencoba untuk melihat apakah perkembangannya sudah sesuai atau belum begitu. Oke. Apakah itu ke dokter pribadi atau ke dokter anak sendiri gitu boleh ya? Betul, boleh. Siap. Malah tapi Gimana, Pak menarik, Sukron? Menarik ini tadi. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke Dinas Kesehatan. Iya. Buku KIA tadi Iya. ya. Buku KIA. Yang sekarang mungkin ada terkait dengan gadget mungkin bisa ya dimasukkan ke sana ya Pak Sukron? Itu mungkin diupdate terus itu Iya, bagus. iya. Nah, cuman gini, buku KIA itu saya malah jadi punya pemikiran gini. Nanti akan saya sampaikan ke Dinas Kesehatan agar menginstruksikan sampai ke tingkatan kader-kader posyandu. Jadi yang selama ini yang diukur itu kan anak-anaknya ya, Iya. tumbuh kembang anaknya ya. Tapi tidak pernah diperhatikan bagaimana kemudian ibunya, Psikologi ibunya. orang tuanya nggak diukur. Apakah Ibu ya Pak ya. ya masalahnya bukan di jangan ibu. masalahnya kadang-kadang mungkin di ibunya, mungkin tadi ya buku tadi ya, ternyata buku itu lengkap, tapi ternyata tidak dibaca, kan itu kan. Nah harusnya mereka ketika ke mana ke posyandu ya ditanyain atau mungkin dikasih di dalam buku itu dibawa kemudian udah baca ini belum atau dan itu akan menjadikan pendidikan secara tidak langsung menurut saya. Oh iya benar, saya udah baca. Udah dikatakan belum? Nah. Ibunya harus diterapi juga, bukan diterapi ya. Harusnya dikasih itu juga untuk Edukasi. Iya, tidak hanya kemudian anaknya doang fokusnya, tapi ini loh orang tuanya juga harus loh ini. Ya karena faktor penentunya juga di orang tua. Jangan sampai nanti kita wah anaknya bagus, tapi bukan karena faktor itu, tapi kan orang tuanya dalam ketika di rumah ketika itu ada pendidikan. Nah, ini mungkin yang coba nanti saya tak sampaikan ke Dinas Kesehatan untuk itu, biar apa? Yang diperhatikan juga orang tuanya. Seperti Bapak ini sedang menjaring aspirasi. Jadi setelah ini kan sudah ada keinginan untuk ke mitra kerjanya nih. Gitu, Iya, Dinas ini kan Kesehatan ini gitu. kan baru mau Iya. prarat kerja besok Oke. ini untuk membahas 2024. Ada yang mau disampaikan mungkin mau Bapak?
Gimana Bu di Santi? belakang. Jadi saya pengen nanya nih, di depan itu kan tertulisnya buku kesehatan ibu dan anak. Bisa nggak diganti buku kesehatan orang tua dan anak, terus gambarnya tidak hanya ibu gendong anak, tapi ada bapak di belakang? Ada gambarnya. Hah? Ada gambar bapaknya. Sudah ada sekarang? Ada. Kok zaman saya belum ada? Kebetulan aja judulnya Itu sejak- kesehatan ibu dan anak, sejak tapi hamil, iya oke. betul dari hamil. Oke. Jadi di situ Jangan di ibu tok gitu maksudnya Mbak Vira tadi. Orang ya, tua dan itu anak. judulnya, tapi kalau di gambarnya Atau sudah susah ada. nyingkatnya nanti. KIA kan gitu. KOA. Jadi KOA nanti ya. Oke. Nah, apa jadi itu? itu sudah ada panduan bagaimana keluarga memperhatikan kesehatan ibu dan janin itu sejak masa kehamilan. Oke. Jadi bagaimana kemudian orang tua mohon maaf maksudnya suami dan istri kemudian memperhatikan kehamilan itu dengan dukungan orang di sekitar gitu. Itu gambarnya ada di dalam kok. Jadi ada bapak, ada ibu, ada anak gitu. Betul, betul. Ya. Cuma masalahnya di skip apa enggak? Bukan. Roti kongguan nanti dari orang tuanya. Masalahnya di skip apa enggak? Karena yang dilihat hanya bagian belakang, imunisasi udah lengkap belum ya? Iya, betul. Itu aja masih sering bolong-bolong ya, Dok. Oke, baik. Nah, terkait dengan tahapan, tadi kita sampai pada tahapan di mana anak ini sudah mulai menstipulasi gitu. Sebenarnya sampai di usia berapa sih kita tetap harus pantau si anak ini untuk terkait tumbuh kembangnya? Baik, kalau misalnya kemudian tumbuh kembang, ini kan perlu kita perhatikan utamanya memang sampai usia 5 tahun. Oke. Tapi setelah itu pun tetap kita perlu aware terkait misalkan kemampuan emosional, Oke. bahasa, kemudian sosialisasinya seperti apa begitu. Nah, tapi di sebelum usia 5 tahun itu memang ada patokan usia tertentu nih. Misalkan untuk kelainan-kelainan ada yang baru bisa dideteksi misalkan setelah usia 2 tahun begitu. Oke. Nah, sehingga kemudian dengan patokan-patokan usia tersebut kadang-kadang kan orang tua berpikir nanti juga bisa sendiri Nah, misalnya ini begitu. nih pikiran orang tua yang kadang-kadang mendiagnosa sendiri gitu ya. Nanti kan kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ranah Publik. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di sesi terakhir. Kita lanjutkan lagi penanganan gangguan pasca tumbuh kembang pada anak seperti apa. Pak Syukron, ada yang ingin disampaikan kita di sesi terakhir nih Pak? Mungkin tadi sudah ada inisiatif nih nanti saya sampaikan nih mitra kerja. Ada lagi Pak? Jadi kalau ini ngomong soal kembang ya, tumbuh dan kembang. Nah ini kan saya juga nanti justru akan meminta masukan ini. Kan di Jogja hari ini di DIY ada perda tentang kesehatan jiwa hari ini. Ya, nah baru aja itu kebetulan saya ketua pansusnya. Nah, yang paham awal. banget nih. Tahu dari ya? 8-10 orang yang 8 hanya itu kena jadi ODMK itu tahu saya. Jadi memang itu tanggung jawab luar biasa ini, dan ini maksud saya gini, faktor-faktor munculnya ODMK, ODGJ itu apakah kemudian bisa pengaruhnya dari faktor pola asuh ya, pola asuhnya dari awal. Nah, kalau memang begitu kan ini berarti harus dimulai ketika menyiapkan generasi yang nanti akan ini harus mulai dari tumbuh kembang anak gitu kan. Nah, ini maksud saya di dalam perda itu kan ada namanya yang terakhir itu tindak lanjut, ya. Siapa melakukan apa. Nah, saya butuh nanti masukan-masukan juga. Ini kan pergubnya baru sedang disusun. Nah, harapan saya nanti bagaimana kemudian dari lingkungan terkecil, kemudian dari institusi kecil yang vaskes paling rendah kan di situ ada 4 hal kan untuk bagaimana mendorong mengurangi adanya gangguan-gangguan jiwa, mulai dari sosialisasi kemudian ada edukasi. Nah, ini kan harus disiapkan faktor-faktor yang tadi menjadi pemicu dari awal harus diantisipasi sejak dini. Ya, itu yang harus kita siapkan. Nah, kader-kader kesehatan hari ini kan ya masih sedikit, hanya 1 menjalankan. Nah, butuh ada TPKJM, tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat, hanya sampai di tingkatan kecamatan. Nah, ini kita mau dorong lagi sampai ke tingkat bawah, ke kader ya Pak iya. ya. Dan ini saya malah menarik ini nanti ketika program di
di posyandu itu ditambah, karena saya mendapat informasi bocoran, nggak tahu apa benar nggak itu ya, nanti posyandunya akan disempurnakan, disatukan, tidak ada lagi, tidak ada lansia, tidak ada balita, tidak ada posbindu, jadi satu, dan ini menjadi satu lembaga paling bawah yang itu menjalankan semua fungsi-fungsi yang ada di dalam dunia kesehatan sebelum ke fasilitas pertama di puskesmas gitu kan. Itu yang kita mau dorong dalam sisi kebijakan. Nah, ini mungkin nanti bisa ada masukan-masukan juga dari seluruh masyarakat lah, seluruh masyarakat kalau mau apa sih yang dibutuhkan sebenarnya hari ini. Kalau itu terkait dengan, karena kesehatan itu banyak sekali ya, ruang lingkupnya, ada kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan. Nah, khusus yang maksudnya yang ini harus digodok bareng-bareng agar nanti ya tadi kita bagaimana menyiapkan generasi yang bebas stunting, kemudian generasi yang emas dengan tumbuh kembang yang baik. Ini kan harus disiapkan mulai dari remajanya sebelum malah justru sebelumnya lagi gitu kan. Kalau kita ngomong soal stunting kan sebelumnya mereka menikah. Nah, ini kita dorong bagaimana anak-anak di Jogja nanti kedepannya ya kalau menikah benar-benar menikah dengan sudah siap mental maupun siap tidak hanya fisik doang gitu kan gitu Mbak. Oke, baik, siap. Sudah ada 2 yang menjadi garis bawah beliau ya. Siaplah, makanya siap didukung. Bu Dr. Lia sama Bu Santi siap mensupport. Didukung dan coblos ya Pak. Selain didukung juga diawasin. Wajib diawasin. Monggo ke Bu Santi dulu, gimana dengan apa yang sudah disampaikan Pak Syukron tadi? Ya, baik. Kalau saya melihat dari segi peran orang tua saja ya, Mbak, yang sangat dekat. Bahwa tentu tadi saya juga termasuk tim TPKJM Kabupaten Bantul, Pak. Jadi memang kita mendorong kesadaran itu secara baik itu masyarakat maupun tokoh masyarakat gitu ya, khususnya tadi kader, tapi kita juga mendorong orang tua itu mau bergerak. Kalau misalnya masyarakatnya sudah mendukung tapi orang tuanya tadi cuek dan lain sebagainya, itu ya nanti akan mentah lagi ya. Jadi kalau orang tua yang paling penting adalah ketika yang pertama adalah dia harus menjadi pendengar yang terbaik untuk anak, pendengar yang terbaik. Jadi dia ketika punya masalah ya ke orang tua. Kemudian empati ya, orang tua itu perlu empati dengan apa yang dirasakan anak-anak. Meskipun itu keluar dari mulut anak kecil, tetapi ketika dia sudah mulai, aku tuh nggak seneng di kelas misalnya begitu, atau dia kelihatan ada perubahan. Ini nggak boleh dianggap remeh. Nggak boleh dianggap remeh. Ini adalah masalah serius. Jangan kayak gitu aja kok kamu lemah, gitu ya, dipaido kalau orang Jawa bilang ya. Atau misalnya bapak dulu gitu, mulai membandingkan dengan zaman dulu. Nah, kemudian selalu terlibat dalam segala urusannya. Kamu butuh apa? Kemudian selalu mendampingi ketika dia punya emosi, dia tidak mampu menyampaikan emosi dengan baik gitu ya, atau punya masalah dengan emosinya, maka kita orang tua bisa berperan tadi itu selalu menemani. Itu penting sekali Mbak Vira. Dan kemudian yang terakhir ya kita harus tahu tadi itu ya, mendeteksi tadi ketika kita memang sudah perlu untuk mengantarkan ke profesional untuk memastikan ini sebenarnya anak saya itu wajar atau tidak. Nah, itu yang paling itu juga tidak kalah pentingnya. Dia baik. Dan program pemerintah sebenarnya sudah sangat detail ya, dari mulai buku kesehatan ibu dan anak warna pink itu tadi. Di sana banyak hal yang harus dipelajari dan harus dibaca dari awal sampai akhir. Jangan cuma di bagian imunisasi dan tumbuh anak aja. Tumbuh anak itu maksudnya tinggi badannya berapa. Tapi itu yang di posyandu yang dilihat cuma itu aja Pak Syukron. Cuma itu. Dikasihkan cuma alat untuk timbang sama badan. Betul. Yang lain nggak ada. Berarti habis ini saya bisa pengajuan nih ke Pak Syukron. Iya, harusnya nanti makanya saya kan bilang tuh tadi posyandu itu harus ada reformasi. Bukan reformasi tapi ya harus ada penyempurnaan. Iya, gitu saja. Tidak hanya bantuannya hanya yang untuk menimbang sama asik mungkin alat-alat yang bisa untuk mereka bermain di situ untuk mengukur secara kognitif
positifnya. Iya, ini penting. Saya nggak ngerti alatnya. Mungkin dokter nanti biar rekomendasi ke saya, nanti biar kita usulkan untuk bisa diadakan di setiap posyandu gitu. Siap. Harapannya setiap posyandu ada tempat bermainnya. Kayak seru iya, ya Pak ya? betul. Oke, baik. Saya ke dokter dulu, Dokter Lia. Ada yang disampaikan jika orang tua sudah mendeteksi secara dini bahwa wah ini ada sesuatu yang berbeda, apa yang harus mereka lakukan? Baik, nah kita perlu pahami dulu kalau kemudian tadi orang tua mulai curiga begitu ya dengan perkembangan anak yang sepertinya tertinggal begitu. Nah, orang tua yang pertama tidak perlu khawatir karena bisa segera datang ke vaskes yang terdekat begitu. Nah, kemudian nanti di sana kita bisa berkonsultasi dan sekaligus memang orang tua juga perlu mengamati nih Mbak Fira. Nah, jadi karena tadi seperti yang Mbak Fira sampaikan memang perlu banyak belajar begitu ya, melihat wah ini perkembangannya sudah sejauh apa, apa yang bisa dan apa yang tertinggal misalkan. Nah, ketika kemudian kita ada keluhan segera periksakan. Kemudian orang tua juga perlu perhatikan maksudnya apa saja sih kendala-kendala yang ada di keluarga begitu. Oh iya memang ini ada kesulitan untuk pada saat mengasuh anak misalkan. Oh ini memang ada paparan gadget sekian waktu misalkan. Nah itu yang perlu kita laporkan juga sehingga kemudian tenaga kesehatan bisa mengidentifikasi ini faktor resikonya apa dan bisa memberikan edukasi dan terapi yang lebih tepat begitu. Nah setelah itu kalau misalnya kemudian kita sudah berkonsultasi, seandainya kemudian perlu tindak lanjut Mbak Fira, nah itu kita bisa meminta rujukan kalau seandainya misalkan oh di puskesmas ini ternyata kurang lengkap misalkan, oh iya ini akan dirujuk ke vaskes 2, vaskes 3 dan seterusnya, dan ini juga bisa ditanggung dengan BPJS begitu. Nah itu jadi dengan syarat tertentu begitu ya, dengan ketentuan tertentu kita juga perlu melihat ini sampai sejauh apa seperti itu. Nah kemudian misalkan oh ini butuh terapi 1 kali dengan misalkan butuh terapi wicara atau fisioterapi atau terapi okupasi dan sebagainya. Nah nanti kalau misalnya kemudian perlu ditindaklanjuti, ini nanti ke dokter anak, betul, ke dokter anak nanti akan mengidentifikasi ini kelainannya di mana, begitu. Nanti kalau misalkan kemudian orang tua berpikir, oh ini anaknya autis atau bukan ya, gitu. Nah jadi jangan keburu-buru untuk mendiagnosis dulu. Serahkan pada ahlinya betul. Nah nanti setelah itu ahlinya kemudian akan melihat, oh ini kelainannya di mana, butuh terapi seperti apa. Nah nanti ketika kemudian, oh ini ada gangguan terkait emosi dan perilaku misalkan, nah itu psikiater dan psikolog akan sigap membantu begitu seperti apa penanganan yang perlu diberikan kepada anak tersebut. Oke, baik. Terima kasih Dokter Lia, Bu Santi juga matur nuwun, Pak Syukron terima kasih. Mudah-mudahan informasi yang kurang lebih selama 60 menit ini bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi orang tua menjadi 3 tadi, tahu tidak melakukan, tidak tahu tidak juga melakukan, sebenarnya tahu tapi tidak melakukan. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi ini yang sudah 60 menit kita ngobrolin, orang tua semakin tahu dan menjadi melakukan. Dan yang pasti lagi, segera periksakan jika ditemukan indikasi gangguan tumbuh kembang anak, jangan tunggu sampai terlambat. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri, sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidup.
aku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuh, tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang. Doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuh, tumbuhlah anakku. Raihlah cita-cita. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh. Kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah Jan, kamu tuh gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki loh anak wes nangis, belum minum. Wah ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku saka ngendi wae to? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin kok, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye to, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini Bu,
Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh Bu? Itu sama-sama susu loh Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah itu Mas Pur, memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia Mas Pur. Masa sih Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.